bukan dream. Kalau dream itu satu mimpi, tapi dreams mimpi-mimpi. Nah, tapi yang secara garis besar saya katakan tadi, actually every morning we have only two choices. Setiap pagi itu kita hanya punya dua pilihan. Satu tadi saya katakan, saya ulangi, the first one, continue your sleep with your dreams. Nah, lanjutkan tidurmu bersama mimpi-mimpimu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada wake up early in the morning, bangun cepat di pagi hari, kalau muslim ya sholat dan seterusnya, and then chase your dreams. Lalu kemudian kejarlah mimpi-mimpimu. Nah, itu yang dimaksud dengan Ibu Marwah Daud, bahwa bikin target-target mimpi. Dalam kehidupan memang mestinya jangan cuma satu mimpi, jangan lagi mengatakan begini, selesaikan dulu satu mimpi baru buat mimpi yang lain. Itu namanya berpikir linier. Masih zaman dulu itu berpikir linier. Berpikir linier itu artinya apa? One activity in one time. Satu mimpi untuk satu waktu. Nah, sekarang ini kita harus membuat mimpi itu seperti matriks. Matriks itu many activities in one time. Banyak kegiatan untuk satu waktu yang sama. Kalau kita buat matriks begitu, kita di bawahnya itu adalah time, lalu ke atasnya itu adalah activities. Lalu ketika kita menunjuk satu waktu, atau kita lari ke atas, oh banyak sekali activities itu many activities in one time, seperti itu. Nah, sekarang masalahnya adalah Ibu Marwah mengatakan bikin mimpi lalu bikin target, itu bagus, itu sebagai target kita agar ada tuntunan, ada motivasi untuk bekerja. Nah, tetapi memang ya, you have to design your dreams. You have to design your goal, tujuan Anda itu, which is cannot say atau never say. Jadi Anda harus mendesain mimpi Anda itu supaya Anda tidak akan pernah berkata I have no choices. Saya tidak punya pilihan. Jangan pernah berkata I have no choice, tetapi you have to design your life. Anda harus mendesain kehidupan Anda. Every time you can say I have many choices. Saya punya pilihan yang banyak. I have another choice. Saya punya pilihan yang lain. Itu satu. Nah, jadi don't you make yourself say that I have no choices. Jangan biarkan dirimu berkata saya tidak punya pilihan. But you have to design yourself, to design your future, and you can say anytime you can say I have another choice. Saya punya pilihan yang lain. Nah, ketika kita membuat target lalu kemudian tidak tercapai targetnya, itu memang itu. Ketika yang paling pertama kita lakukan, you have to analysis. Kita harus menganalisis, kita harus mengevaluasi what happened. Apa yang terjadi? Kenapa kok tidak tercapai target ini? Setiap orang harus begitu. Yang saya katakan tadi, jangan lalu cepat mengatakan, oh nasib saya tidak bisa gitu. Enggak. Analisis dulu. Kenapa itu tidak tercapai? Karena kita berharap dari hasil analisis itu kita bisa menemukan bahwa oh ternyata itu tidak tercapai karena ini masalahnya. Maka saya harus berpindah ke tujuan yang lain, ke target-target yang lain, dengan memperhatikan hasil pelajaran hikmah yang saya peroleh ketika target pertama tidak tercapai. Tapi percayalah, kalau kita punya target, lalu kemudian kita kerjakan target dengan baik, dan jangan pernah memang melupakan. Kalau kita orang muslim itu tidak boleh pernah bilang, saya mau menikah tahun 2022 bulan Agustus tanggal 17 misalnya. Tidak boleh mengatakan begitu tanpa menyampaikan di ujungnya insya Allah. Itu. Jadi saya akan menikah. Kalau saya mengatakannya begini, kalau saya misalkan saya akan menjadi misalnya saya akan menjadi gubernur tahun 2024 atau 25 di Sulawesi Selatan. Nah, jangan bilang saya akan mau jadi gubernur di Sulawesi Selatan tahun 2023. Karena belum pemilihan gubernur. Mana bisa Anda jadi gubernur? Nah, gitu kan? Nah, jadi saya akan jadi gubernur di Sulawesi Selatan setelah misalnya Pak Nurdin Abdullah. Insya Allah. Itu harus. Nah,
Ketika kita mau jadi gubernur, berusahalah untuk jadi gubernur. Ketika gagal jadi gubernur, evaluasi dulu. Kalau begitu karena tidak jadi gubernur, saya tidak jadi gubernur nggak apa-apa. Saya jadi bupati saja. Tapi dari pengalaman saya menjadi gubernur, ada yang saya pelajari untuk kemudian bisa menjadi bupati. Insya Allah dengan kerja keras dan doa-doa tadi itu akan tercapai target yang kedua. Kalau target kedua pun tak tercapai, evaluasi lagi. Masih ada target yang lain. Makanya target-target kita itu banyak. Mimpi-mimpi kita itu banyak. Tapi mimpi-mimpi itu selalu tinggi, seperti yang saya katakan tadi. Jadi, dalam kehidupan ini memang kita percaya sebagai orang yang beragama, bahwa apapun yang kita harapkan itu belum tentu baik untuk kita. Makanya ketika kita bermimpi, membuat cita-cita, membuat target-target, bekerja untuk itu mestinya di dalam pikiran kita selalu, doa kita itu selalu mengatakan, ya Allah, berikanlah yang terbaik. Saya punya pengalaman begini, baru-baru ini. Ketika saya didorong teman-teman menjadi rektor Universitas Negeri Makassar, ya saya ikutlah teman-teman, arahannya teman-teman. Tetapi jujur, ini pengalaman. Teman-teman bilang, kau sholat tahajud dulu untuk meminta supaya kau jadi rektor. Oh, saya bilang tidak. Saya nggak mau sholat tahajud hanya gara-gara saya mau jadi rektor. Nggak mau saya. Dan doa-doa saya pun, bahkan ketika teman-teman mengatakan mudah-mudahan jadi bapak, jadi rektor, mengaminkan pun saya tidak mau. Nggak mau saya. Karena doa saya hanya mengatakan begini, ya Allah, jadikan saya rektor jika itu yang terbaik untuk universitas saya, untuk diri saya, dan untuk keluarga saya. Jika tidak baik, jangan Tuhan. Jadi dalam hal ini juga kita tidak boleh maksa Tuhan. Gitu. Percayakan kepada Allah itu bahwa Dia akan memberikan kita yang terbaik, tapi yang terbaik itu akan datang jika dan hanya jika kita telah berusaha cukup untuk itu. Yang saya tidak boleh tadi, jangan pernah menyalahkan nasib ketika Anda belum berusaha dengan baik dan cukup. Makanya Pak Ibu Marwa benar. Ketika Anda punya mimpi, bikin desain. Misalnya, saya mau, Ibu ngajar di mana atau kerja di mana? Oke, perawat, alhamdulillah. Sudah S2 belum? Oke. Baru profesi. Alhamdulillah sudah profesi. Sekarang misalnya Ibu Ria mau ambil S2 misalnya. Setelah S2 mau jadi, misalkan gini, Ibu itu yang dibilang Ibu Maro, mau S2. Kenapa mau S2? Memang harus ditanya. Kenapa mau S2? Harus ada target kenapa kita mau S2. Ibu Ria mengatakan, karena saya mau beralih dari ASN nanti dari rumah saya mau jadi dosen. Misalnya begitu. Bahkan yang paling penting dipelajari, bagaimana menghadapi para dosen di UNHAS. Karena ketika misalnya Ibu Ria S2, komunikasi dengan dosen juga itu menentukan kesuksesan di sana. Jadi ada orang pintar tapi tidak pintar berkomunikasi dengan dosennya, nggak lulus. Jadi persiapkan segalanya. Oh, kalau masuk UNHAS harus pelajari tes ini. Setelah di dalam nanti itu harus kita sudah tahu. Oh, dosen itu begini karakternya, dosen itu begitu karakternya, dosen itu begitu karakternya. Setelah itu, karena saya punya target, saya hanya mau S2 sekian tahun. Karena kenapa? Tahun sekian saya mau pindah jadi dosen. Begitu misalnya. Itu rencana misalkan. Dipelajari bagaimana caranya kalau mau jadi dosen. Ditahu memang. Oh, kalau menjadi dosen itu IPK-nya harus segini. Maka target kita bukan hanya sekedar S2, tapi target S2 itu harus disertai dengan target supaya bagaimana S3. Ke jadi dosen. Nah, saya punya pengalaman begini. Ketika saya kuliah di ITB itu susahnya minta ampun. Ada 3 dosen yang benar-benar killer. Sehingga orang mengatakan gini, kalau Anda sudah lulus di situ, Anda sudah master. Nah, sehingga waktu itu target saya nggak muluk-muluk. Pokoknya saya mau lulus dari 3 mata kuliah dosen itu. Biarpun C. Gitu. Semester 1, IPK saya itu semua C. Karena memang target saya C. Saya juga nggak mau seperti teman-teman yang betul-betul kerjanya itu hanya rumah dengan kampus. Karena dia mau dapat B. Saya nggak perlu dapat B. Saya yang penting lulus C. Nah, setelah saya lulus C, cari saya informasi. Bagaimana caranya orang kalau mau kuliah di ITB. Nah, di ITB itu, kalau mau kuliah saat itu harus 3,0 IPK-nya. Nah, maka
Saya punya IPK harus 3. Nggak boleh tidak cukup 3. Biarin agak lambat selesai. Yang penting IPK saya 3. Jadi waktu itu ada teman yang selesai cuma 1 tahun 9 bulan. Tapi IPK-nya 2,75. 2,97 bukan. 2,97 bayangkan. IPK-nya 2,97. Memang dia cepat selesai. Tapi ketika mau S3 di ITB nggak boleh. Karena Anda tidak cukup 3,0. Apa yang terjadi? Terpaksa dia pergi S2 lagi kembali. Baru S3. Kan rugi. Saya mending menunda sekian bulan waktu itu. Karena target saya harus 3 minimal. Karena saya mau S3 di ITB. Nah, alhamdulillah target itu tercapai. Di atas 3. Walaupun di atas 3 sedikit. Tapi dengan IPK 3 itu saya bisa lanjut ke ITB. Nah, gitu. Jadi target itu harus dibuatkan perencanaannya. Nggak bisa target-target itu lalu kemudian tidak ada upaya-upaya untuk mencapai target. Tapi kalau kita sudah melakukan segala sesuatu persiapan untuk mencapai target, kemudian dia tidak tercapai, percayalah itu kembalikan, baru kembalikan. Ini berarti bukan yang terbaik buat saya, karena doa saya itu berikan yang terbaik. Nah, tetapi percayalah bahwa Allah itu, saya sering bilang begini, ini maaf, ini seperti kalau saya ngajar di S1. Saya tanya Ibu Ria, pernah nggak ibunya atau bapaknya itu, atau keduanya itu menginginkan ibu tidak berhasil? Jadi dia terbaik. Jadi orang tua kita itu adalah yang terbaik dalam kehidupan. Dan tidak pernah sekalipun orang tua itu menginginkan yang tidak baik untuk anaknya. Kita yakin semua itu, toh? Nah, kalau orang tua kita saja hanya status terbaik, tidak pernah menghendaki anaknya tidak berhasil. Tidaklah mungkin Allah yang maha baik itu tidak menginginkan kita baik, jika itu memang baik untuk kita. Pasti. Karena orang tua saja tidak pernah menginginkan anaknya tidak berhasil. Kalau yang itu yang terbaik buat anaknya. Apalagi Allah yang maha baik. Yang ketika hambanya mendekatinya dengan berjalan kaki, maka Allah mendekatinya dengan berlari, kan begitu. Jadi percayalah bahwa kalau kita tidak berhasil, itu karena itu Allah memang memilih untuk jangan seperti itu, karena Allah tahu bahwa itu bukan yang terbaik buat kita. Ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi kalau belum, jangan dulu. Nah, makanya cita-cita Bapak Ibu sekalian, mimpi itu harus didesain. Dicari caranya bagaimana menggapainya. Ketika itu telah kita lakukan semuanya, memang tinggal pasrahkan segalanya kepada Allah. Apapun jadinya, itulah jadinya yang terbaik untuk kita. Makanya doa kita itu seperti istilah saya, jangan pernah paksa Tuhan. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan untuk memberikan yang terbaik untuk kita. Yang penting kita telah bekerja keras. Karena pertanyaan tadi cuma satu, makanya panjang-panjang saya jawab. Karena kayaknya tidak ada lagi pertanyaan. Itu saya kira. Makasih Bu Ria ya. Atau Ibu mau komentar, silakan.